Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi suku banyak dengan pokok bahasan yang pertama, algoritma pembagian suku banyak, teorema sisa dan teorema faktor, serta akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pengertian suku banyak. Suku banyak merupakan suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat. Suku banyak dalam X berderajat N dinyatakan dengan AN dikali X pangkat N ditambah AN dikurang 1 dikali X pangkat N dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 dikali X pangkat N dikurang 2. Titik-titik sampai dengan A1X ditambah A0. Sebagai contoh, 6x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 8 adalah suku banyak berderajat 3. Kenapa berderajat 3? Karena derajat merupakan pangkat tertinggi dari variabel. Nah, di sini pangkat tertingginya ialah 3. Maka dari persamaan ini suku banyaknya berderajat 3 dengan koefisien X pangkat 3 adalah 6, koefisien X kuadrat adalah min 3, koefisien X adalah 4 dan suku tetapnya adalah min 8. Nilai suku banyak. Suku banyak dengan derajat N dapat dinyatakan suatu fungsi seperti yang tertera di sini. Nah, untuk menentukan nilai suku banyak, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara substitusi, dan yang kedua dengan cara skematik atau Horner. Langsung saja kita masuk ke contoh. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 18. Untuk x sama dengan 3. Maka F3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 4 dikali 3 pangkat 2 dikurang 18. Sehingga didapat F3-nya sama dengan 72. Jadi, nilai suku banyak Fx untuk X sama dengan 3 adalah 72. Selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua, yaitu cara skematik atau Horner. Langsung saja masuk ke contoh. Hitunglah nilai suku banyak untuk nilai X yang diberikan berikut ini. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 untuk X sama dengan 5. Langkah pertama, kita urutkan variabel. Mulai dari X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Selanjutnya, kita tulis koefisien dari tiap variabel. Dengan X pangkat 3, koefisiennya 1, X pangkat 2, koefisiennya 2, X pangkat 1, koefisiennya 3, X pangkat 0, koefisiennya min 4. Untuk X sama dengan 5. 5 kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kita beri tanda tambah. Selanjutnya, angka yang paling depan, angka yang pada variabel paling besar kita turunkan ke bawah. 1. Selanjutnya kita kalikan dengan 5. 1 dikali 5 kita tulis di sini 5. Kita jumlahkan 2 ditambah 5 yaitu 7. Kemudian kita kalikan lagi 7 dikali 5 35. Kita jumlah jadi 38. 38 kita kali dengan 5 190. Kita jumlah menjadi 186. Jadi, nilai suku banyak Fx untuk X sama dengan 5 adalah 186. Selanjutnya kita masuk ke derajat suku banyak pada hasil bagi dan sisa pembagian. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas sedikit mengenai derajat. Derajat merupakan pangkat tertinggi dari variabel yang terdapat pada suatu suku banyak. Jika suku banyak Fx berderajat N dibagi oleh fungsi berderajat 1 akan menghasilkan hasil bagi berderajat N dikurang 1 dan sisa pembagian berbentuk konstanta. Kemudian untuk menentukan derajat hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama cara susun ke bawah. Langsung masuk ke contoh. Tentukan derajat dari hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak berikut. 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 18 dibagi x min 3. Cara susun ke bawah ini seperti halnya kita membagikan pembagian ke bawah. Hanya saja di sini menggunakan variabel. Pertama kita tulis persamaan yang akan dibagi. 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah, kenapa di sini diberi 0x? Karena untuk x pangkat satunya tidak ada, jadi kita tuliskan 0x. Kemudian dikurang 18. Dan pembaginya yaitu x min 3. Selanjutnya kita bagikan seperti biasa. Kita hanya memfokuskan di variabel saja biar lebih memudahkan. Kenapa kita fokuskan yang paling depan? Karena untuk menghilangkannya atau mengeliminasi atau untuk menghabiskan variabel tersebut. Jadi x ini dikalikan berapa yang hasilnya akan 2x pangkat 3, yaitu dikali 2x kuadrat. 2x kuadrat dikali x, 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikali min 3, hasilnya min 6x kuadrat. Kemudian kita kurangkan 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3, 0. 4x dikurang min 6x kuadrat jadi 10x kuadrat. Kemudian 0x dikurang 18 kita turunkan. Selanjutnya kita fokuskan lagi untuk ke 10x kuadrat. X dikali berapa yang hasilnya akan 10x kuadrat? Dia dikali dengan 10x. Jadi 10x dikali x, 10x kuadrat. 10x dikali min 3, jadi min 30. Selanjutnya kita kurangkan. Ini 0 ya, 10x kuadrat dikurang 10x kuadrat. Kemudian 0 dikurang min 30, jadi 30x dikurang 18. Selanjutnya masih sama seperti tadi, kita fokuskan di depan untuk mengeliminasi yang bagian depan. X dikali berapa yang hasilnya akan 30x, berarti dikali 30. 30 dikali x, 30x. 30 dikali min 3, min 90. Kemudian kita kurang 30x dikurang 30x, 0. Min 18 dikurang min 90, jadi 72. Nah, dari penyelesaian ini diperoleh 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 30 sebagai hasil bagi berderajat 2 dan 72 sebagai sisa pembagi. Selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua dengan cara Horner. Nah, tentukan derajat dari hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak berikut. 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5 dibagi dengan x plus 1. Sama seperti tadi, kita urutkan dahulu variabel, kemudian kita tuliskan koefisien, lalu kita tulis sebagai pengalinya. Kenapa min 1? Karena x plus 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1. Kemudian kita kalikan. Nah, dari penyelesaian tersebut diperoleh, kita urutkan ini sebagai x0, x1 dan x2. Jadi 2x kuadrat ditambah x min 1 sebagai hasil bagi berderajat 2 dan 6 sebagai sisa pembaginya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak ini bisa berbentuk linier atau AX ditambah B seperti contoh-contoh kita sebelumnya, dan pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat atau AX kuadrat ditambah BX ditambah C.
Nah, pembagian suku banyak dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A tidak sama dengan 0, dapat dilakukan dengan cara biasa apabila bentuk kuadrat tersebut tidak dapat difaktorkan. Sedangkan jika bentuk kuadrat tersebut dapat difaktorkan, dapat dilakukan dengan cara Horner. Kita masuk ke contoh untuk bentuk kuadrat. Pembagian bentuk kuadrat. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dibagi x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Kita lihat pembaginya. Di sini pembaginya x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Tidak dapat difaktorkan, maka dilakukan dengan pembagian biasa atau cara susun ke bawah, sama seperti yang tadi, sehingga didapat hasil baginya yaitu 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 10 dan 2x ditambah 35 sebagai sisa pembagian. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan kita yang kedua, yaitu teorema sisa dan teorema faktor. Penggunaan teorema sisa menentukan sisa pembagian suku banyak dan bentuk linear. Teorema sisa 1 berbunyi, jika suku banyak fx dibagi x dikurang k, maka sisa pembagiannya adalah fk. Contoh, tentukanlah sisa pembagian dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 dibagi x ditambah 2. Kita lihat teorema tadi, jika suku banyak fx dibagi x dikurang k, maka sisa pembagiannya adalah fk. Berarti x plus 2 pembaginya adalah min 2. Sisa pembagiannya adalah min 2. Karena x plus 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan min 2. Kemudian kita substitusikan sehingga didapat sisa pembagiannya adalah 1. Selanjutnya teorema sisa 2 yang berbunyi, jika suku banyak fx dibagi ax ditambah b, maka sisa pembagiannya adalah f min b per a. Contoh, tentukanlah sisa pembagian dari fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 21x kuadrat ditambah 9x dikurang 1 dibagi 5x ditambah 1. Jadi f nya menjadi min 1/5. Kenapa? Karena 5x ditambah 1 sama dengan 0. 5x sama dengan min 1. X sama dengan min 1/5. Kemudian disubstitusikan ke persamaan sehingga didapat sisa pembagiannya adalah min 2. Selanjutnya menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat. Teorema sisa 3 berbunyi, jika suatu suku banyak fx dibagi x min a dikali x min b, maka sisanya adalah px ditambah q, di mana fa sama dengan pa ditambah q dan fb sama dengan pb ditambah q. Sebagai contoh, jika fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 dibagi x kuadrat ditambah x dikurang 2, tentukan sisa pembagiannya. Pada soal, pembaginya ini dapat difaktorkan menjadi x ditambah 2 dikali x min 1. Nah, berdasarkan teorema sisa 3, maka dapat dilakukan perhitungan x ditambah 2 dikali x min 1 itu sama dengan x dikurang min 2 x min 1, maka nilai A adalah min 2 dan B 1. Kemudian kita masuk ke rumus tadi, untuk FA sama dengan PA ditambah Q, dimana untuk A nya yaitu min 2, jadi F min 2 sama dengan min 2 dikali P ditambah Q, sehingga kita dapatkan persamaan 1 yaitu min 23 sama dengan min 2P ditambah Q. Kemudian untuk FB, rumusnya PB ditambah Q, dimana B nya adalah 1, sehingga didapat
F1 sama dengan P tambah Q. Lalu kita dapat persamaan yang kedua. Selanjutnya, nilai P dapat dicari dengan mengeliminasi Q dari persamaan 1 dan persamaan 2. Setelah kita dapat nilai P, kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi sisa pembagiannya PX ditambah Q sama dengan 8X dikurang 7. Yang kedua, penggunaan teorema faktor yang berbunyi jika Fx suatu suku banyak, maka X dikurang K merupakan faktor dari Fx jika dan hanya jika Fx sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan faktor-faktor dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat min X ditambah 2. Jika X dikurang K merupakan faktor suku banyak dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X ditambah 2, maka K merupakan pembagi dari 2, yaitu plus minus 1 dan plus minus 2. Dari mana kita dapat plus minus 1 dan plus minus 2? Yaitu jika dari persamaan ini kita faktorkan, maka kita harus mencari yang perkalian yang menghasilkan 2. Itu kan bisa 1 dikali 2, 2 dikali 1, min 1 dikali min 2, min 2 dikali min 1. Ada yang 1, min 1, ada min 2, dan 2. Kita substitusikan satu per satu ke persamaan ini. Dari 1, min 1, 2, min 2. Yang mana hasilnya, yang mana Fx-nya didapat sama dengan 0. Maka itulah salah satu faktor yang termasuk dari salah satu faktor soal tersebut. Jadi setelah dicoba-coba yang tadi, didapat X-nya 1 untuk Fx sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat, kita cari faktor lainnya dengan cara Horner, sama seperti tadi. Kita masukkan variabel, kemudian konstanta. Kita tuliskan untuk X min 1-nya jadi 1, kemudian kita kali, kita jumlah, sehingga didapat X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X ditambah 2 sama dengan, ini faktor yang pertama, X min 1. Kemudian yang ini kita masukkan ini sebagai sisa. Ini X pangkat 0, X pangkat 1, dan X pangkat 2. Jadi kita tulis X kuadrat min X min 2. X kuadrat min X min 2 bisa kita faktorkan jadi X min 2, X plus 1. Nah, jadi faktor-faktornya adalah X min 1, X min 2, dan X plus 1. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan kita yang ketiga, akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. 1. Menentukan akar rasional. Jika diketahui suatu suku banyak Fx dan X dikurang A adalah faktor dari Fx, maka A adalah akar dari persamaan Fx atau Fa sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sifat-sifat akar persamaan suku banyak. A. Untuk suku banyak berderajat 2, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kemudian untuk suku banyak berderajat 3, untuk suku banyak berderajat 4, nah kemudian contoh, jika salah satu akar dari suku banyak X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1, tentukanlah akar-akar yang lainnya. Kita cari menggunakan cara Horner. Tuliskan variabel, kemudian tuliskan koefisien, kemudian pengalinya, karena X sama dengan 1 jadi 1. Kemudian kita kalikan dan kita jumlahkan.
Nah, karena F1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1 adalah akar persamaan Fx sama dengan 0. X pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi faktor yang pertama X min 1. Kemudian ini sebagai X pangkat 0, ini X pangkat 1 dan X pangkat 2. Jadi X kuadrat ditambah 5X min 6. Nah, salah. Ini plus ya, plus 6 sama dengan 0. Jadi X min 1 ini bisa kita faktorkan jadi X plus 2, X plus 3 sama dengan 0. Jadi akar yang lainnya adalah X sama dengan min 2, X sama dengan min 3. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai materi suku banyak. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.